Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita dalam situasi yang belum betul sukacita karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kedengarannya seperti kontradiksi antara perayaan hari ini dan situasi yang sedang kita alami sekarang. Namun pada tempat pertama, kita mesti sadar bahwa ada perbedaan antara sukacita atau kegembiraan yang dimaksudkan dalam perayaan hari ini dan kesenangan. Kalau kesenangan biasanya hanya bertahan sesaat dan karena alasan dari luar. Sebagai misal, seorang yang ingin makan bakso, lalu tiba-tiba ada orang yang mengantarkan satu mangkok bakso kepadanya. Pasti ia akan merasa senang. Tetapi kesenangan itu akan segera lenyap dan pergi, dan muncul lagi kerinduan untuk makan bakso lagi. Setelah beberapa saat, ia tidak sempat lagi menikmati bakso. Sukacita atau kegembiraan yang dimaksudkan dalam perayaan hari ini jauh lebih bermakna dari sekadar kesenangan semata, karena alasannya berasal dari dalam, yaitu karena kegembiraan dalam Tuhan. Kegembiraan atau sukacita ini biasanya dirasakan juga oleh orang yang berada dalam situasi penuh kegetiran dan penderitaan yang paling puncak sekalipun. Kita bisa mengenang dan merefleksikan kembali kisah-kisah hidup para martir yang tetap bersukacita atau bergembira meski harus menghadapi maut dengan cara yang keji sekalipun. Itulah sukacita atau kegembiraan dalam Allah. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, tentang sukacita dalam Allah ini kita bisa belajar dari sosok Maria. Maria adalah seorang yang dipilih Allah dan dipanggil Allah sejak ia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Namun kalau kita merefleksikan kembali kabar yang diterima oleh Maria, kabar itu sebenarnya kabar yang bukan kabar sukacita dalam pengertian yang biasa. Mengapa demikian? Karena dengan menerima kabar itu justru mengantarkan Maria pada suatu beban tersendiri dalam hidupnya. Ia harus mengandung seorang anak tanpa kehadiran seorang suami yang sah. Tentu hal ini bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan umum masyarakat Yahudi pada waktu itu. Selain itu, oleh karena salam dan kabar gembira yang ia terima ini juga justru mengantar Maria dalam satu jalan penderitaan bersama Kristus yang sejak awal sudah diancam untuk dibunuh oleh Herodes dan pada akhirnya berpuncak pada peristiwa di kayu salib. Sehingga tidak heran jika pertama kali ketika mendengar salam itu Maria harus terkejut dan bertanya di dalam hatinya, apa arti semuanya ini? Namun, salam yang penuh kejutan itu akhirnya berubah menjadi sukacita ketika apa yang pertama menggema di telinga dibawa masuk ke dalam hati yang penuh iman akan kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan karena oleh kepasrahan pada kehendak Allah inilah salam yang penuh kejutan itu berubah menjadi sebuah kabar sukacita, dan Maria mengalaminya itu dan diungkapkan dalam Magnificat-Nya. Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, sebenarnya kabar sukacita yang kita rayakan hari ini
juga mesti menggema di dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika menghadapi situasi-situasi hidup yang paling sulit, seperti keadaan batas karena penderitaan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kegagalan dan sebagainya, sulit untuk kita berbicara tentang sukacita. Namun demikian, kita mesti belajar dari sosok Maria untuk menempatkan sukacita itu dalam iman akan kehendak Allah. Dan dalam iman akan kehendak Allah inilah kita dapat menghadirkan hidup dalam situasi apapun dengan penuh kegembiraan dan penuh iman. Dalam iman, kegembiraan itu akan tumbuh mekar dalam diri dan akan semerbak kepada sesama yang lain. Semoga.